kita harus ngeprint nanti yang sudah approve, tapi tidak lagi 2 kali ngeprint kayak tahun lalu. Kalau Bapak Ibu ingat tahun lalu, itu harus print dulu, upload lagi, terus tanda tangan, terus upload lagi, dan seterusnya. Kalau sekarang sih tidak seperti itu. Sepanjang approvalnya sudah ada. Nah, sambil menunggu, mengingatkan kembali kepada Mas Eko, jangan dicengkak kecuali mau makan atau mau minum, supaya kita tetap sehat semuanya. Baik, satu informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu, khususnya untuk baik yang ada di Zoom maupun yang ada di sini terkait dengan PTNBH. Untuk PTNBH, kemarin kami berkoordinasi dengan Direktorat ada komponen di penganggaran yang harus kita tambahkan di dalam aplikasi stasi kita, sehingga untuk khusus yang PTNBH rigid anggarannya masih sedang disempurnakan dan akan bisa digunakan di akhir minggu ini. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu dari PTNBH untuk tingkat pimpinan, sehingga nanti terkait dengan rincian penganggarannya bisa dilengkapi terlebih dahulu oleh tim sistem informasi di dalam aplikasi stasi kita. Ini sebenarnya saya run through saja, bisa langsung ke next. Jadi untuk yang TPE, jadi ini persis sama dengan yang Bapak Ibu terima, tidak ada bedanya. Next saja. Saya hanya menjelaskan nanti sedikit saja terkait dengan data yang harus dilengkapi. Coba, ya ini, bukan, next. Jadi untuk yang tanda tangan elektronik Bapak Ibu, jadi nanti kalau udah masuk ke sistem sudah gampang ya, tinggal baca terus dari ininya, ketik di apa namanya di webnya, itu bisa langsung ke sana. Nanti kalau ada Mas Rio yang udah nyampe tolong deh. Mas Rio ya? Oh ya, sini Mas Rio. Jadi kalau untuk yang TPE Bapak Ibu, untuk yang namanya NIK itu nomor KTP. Kadang-kadang saya juga lupa NIK apa gitu. Nomor KTP. Nomor KTP-nya pimpinan harus kita masukkan, karena ini yang terdaftar di Badan Sertifikasi Elektronik. Jadi itu syarat awalnya. Lalu kemudian nanti yang lain normal semuanya. Untuk yang lain yang tanpa TPE itu isi juga ya NIK-nya, nama pimpinannya. Tapi kalau misalnya memang NIK-nya belum mau diinput, itu sebenarnya nggak masalah karena kita tidak menggunakan TPE. Tapi kalau menggunakan TPE, NIK-nya wajib ada kita masukkan karena itu prasyarat, sehingga nanti ketika pimpinan kita memasukkan ke fast trace-nya itu terkonek dengan lalu target seperti tahun lalu. Jadi semua kita sudah masukkan ke dalam, registra kita sudah kita masukkan ke dalam. Tentunya nanti Bapak Ibu untuk long term-nya kita nanti tahap selanjutnya mudah-mudahan 2022 sudah bisa kita eksekusi. Nanti semua datanya itu kita ambil dari Krishna Penja supaya satu data itu untuk 2022. Jadi di dalam ini kalau Bapak Ibu belum buka, semuanya sudah ada. Sasaran kalau kita Satker ataupun eselon 2, sasarannya sudah ada, indikatornya sudah ada, sesuai tentunya dengan Renstra Kemendikbud yang ada di Permendikbud 22 tahun 2020. Walaupun saat ini kita wacananya sedang merevisi, tentu hasil revisi itu akan bisa kita gunakan ketika itu sudah ditetapkan oleh Permendikbud.
semalam Pak Kepala Biro menyampaikan bila memang nanti tahun ini kemungkinannya Renstra itu akan ditetapkan kembali, akan ada revisi TK kembali. Jadi kita mungkin akan sedikit sibuk lagi seperti itu khusus untuk TK tersebut. Nah, jadi yang terpenting nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam dan ada Pak pimpinan sudah masuk, tentu ketika akan menyusun TK nanti itu bisa ke tombol Q ya, Q ya Mbak ya. Iya Mas Rio. Nanti Bapak Ibu bisa cek dulu di sana, ini benar nggak nih sasarannya, benar nggak ini indikatornya. Siapa tahu kita ada bukan error ya apa? Siapa tahu kita ada miss, namanya juga human gitu ya. Mungkin ada yang miss. Oh, kayaknya ini bukan ini dari indikatornya. Kayaknya ini kurang deh. Ini yang perlu nanti Bapak Ibu aware dan disampaikan kepada kami. Tetapi itu bukan sesuatu yang membutuhkan berhari-hari untuk memperbaikinya. Hanya butuh sekian detik lah gitu ya. Biar sedikit ini loh, sedikit drama gitu ya. Sekian detik saja untuk memperbaikinya. Jadi itu yang kita perlu temu kenali. Target itu tentu saja hak prerogatif dari unit seperti tahun lalu yang sudah disepakati. Tentunya nanti disinkronkan dengan departemen. Tentu mempertimbangkan tahun lalu itu targetnya itu lebih rendah nggak dari Renstra, lebih tinggi nggak dari Renstra, sehingga nanti tahun ini bisa kita sesuaikan tentunya kesepakatan yang sudah dibangun di unit kerja kita masing-masing. Itu yang perlu kita lihat. Kalau sasarannya sudah tepat, indikatornya sudah tepat, lalu targetnya itu nanti kita sudah input, itu ready untuk memasukkan enhancement oke ya, kita transfer fast track-nya itu. Nah, di sini kalau nanti sudah lengkap, jadi kita sebagai yang melakukan misalnya sudah oke, jadi tinggal menunggu approval dari pimpinan, apakah itu Pak Direktur kita atau Pak Kepala dan sebagainya. Maka yang perlu disampaikan nanti kepada Pak pimpinan kita adalah supaya memasukkan paspresnya. Paspres ini beliau sudah hafal sebenarnya. Ketika mereka meregistrasikan TPK-nya, mereka sudah diminta membuat paspres atau pasir. Jadi istilahnya ketika misalnya nanti kita mau transfer misalnya sudah oke jumlahnya berapa, baru masukkan PIN, kayak kira-kira seperti itu, kita masukkan yang benar, baru nanti setelah dimasukkan paspresnya kita langsung manualnya itu langsung klik tombol kirim, itu sudah langsung terkirim ke yang di atasnya eselon 1 ini. Lalu nanti ada warning di sana, info menunggu persetujuan eselon 1. Nanti proses di eselon 1 pun seperti itu. Ketika tidak ada masalah, semua oke, misalnya beliau dari eselon 1-nya approve, itu berarti kita bisa lihat nanti ke menu mana ini. Ya, perjanjian kinerja, progres penyusunan, Bapak Ibu bisa cek di sana. Kalau misalnya sedang menunggu, berarti nanti dia tampilannya sedang menunggu ya, sedang menunggu. Kalau dia misalnya oke, berarti nanti dia TK telah ditandatangani. Proses yang sebelumnya atau sudah yang sebelumnya. Jadi nanti begitu ini tampilannya tadi yang setelah ini ya Maya. Kita next ya. Jadi ini kita bisa mendefinisikan berarti Pak pimpinan kita sudah approve PK-nya, dan sekarang PK itu statusnya ada di eselon 1 menunggu approval. Lalu kalau disetujui, nanti maka tampilannya disetujui oleh eselon 1, maka tampilannya ini. Kalau nanti tidak disetujui misalnya di eselon 1, maka tampilannya dikembalikan. Nanti Bapak Ibu cek detail PK-nya, kenapa dikembalikan. Di detail itu nanti ada catatan-catatannya.
Nanti Bapak Ibu mulai lagi membuat yang seperti step awal, nanti kemudian kita tentu saja memperbaiki dan menjahit body set dari eselon 1 tersebut. Masuk lagi stresnya pimpinan kita, kemudian masuk lagi ke eselon 1. Jadi seperti itu. Statusnya kita bisa lihat nanti dari progres penyusunannya. Jadi ketika tidak di-upload itu ada tandanya, ketika di-upload itu ada tandanya. Gitu. Itu untuk yang urusan 1 untuk yang TTE ya. Kalau yang non TTE, yang manual, Mas Rio mau menjelaskan nggak? Lewat sistem aja ya. Jadi untuk yang non TTE praktikly itu sama. Tapi nanti ketika disetujui oleh pimpinan kita, posisinya itu langsung terkirim ke eselon 1 tapi tanpa ada tanda tangan. Kalau untuk yang TTE, ketika pimpinan kita itu approve, maka di sana sudah terisi 1 TTE pimpinan kita. Kalau untuk yang non TTE, walaupun nanti pimpinan kita sudah approve, dia terkirim ke eselon 1 tapi belum ada TTE. Kalau nanti sudah di-approve oleh pimpinan eselon 1 dan kita lihat statusnya sudah disetujui, maka langkah selanjutnya itu adalah kita kirim. Kita unduh, apabila sudah disetujui oleh pimpinan eselon 1, kita unduh, lalu kemudian ditandatangani oleh pimpinan kita, lalu kemudian kita kirim ke eselon 1 untuk ditandatangani oleh eselon 1. Setelah itu kita upload lagi, gitu ya. Setelah itu kita upload lagi, lalu kemudian nanti kedua-duanya baik TTE maupun TTE akan diunduh oleh Biro Perencanaan. Yang dilihat cuma satu Bapak Ibu. Berarti yang detail Bu Mas? Iya. Mungkin nggak ada masalah. Yang non nanti dilihat lagi apakah yang diupload itu sudah yang tanda tangan. Karena kadang-kadang oleh Bin Ajaib Bapak Ibu di Kementerian kita ada juga kadang-kadang diupload kertas kosong gitu. Link yang dari payable tadi. Nah, bagi yang senyum-senyum mungkin pengalaman gitu ya. Jadi nanti untuk yang khusus yang untuk non TTE akan ada satu step untuk double check dari perencanaan bahwa kedua-duanya sudah ditandatangani. Untuk substansi itu ada di Saker. Target itu kita tidak akan komentari terkait dengan target. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan evaluasi, ini targetnya nggak kecapai, ini ketinggian target kita-nya, bukan salah kita. Karena itu sudah didiskusikan dan itu menjadi ranah kewenangan dari Saker. Yang pasti itu target yang ada di Renstra selama 5 tahun itu adalah menjadi cara kita di unit bagaimana kita mencapai target tersebut dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Kira-kira seperti itu sih untuk yang teknisnya. Jadi bisa simulasi bisa ya, oke. Mungkin kalau simulasi kita bisa lakukan sekarang. Saya menyerahkan kepada Mas Rio untuk simulasinya. Silakan Mas Rio. Di bawah tuh lah dia yang mau minjam
Bena KPU yang saya hormati Anda selaku Ketua Sel Komsel. Ya, perkenalan dulu, nama saya Rio Setia. Saya bagian dari Pokja TV Biro Perjalanan. Ya, kalau dikenal dengan nickname Mas Agama. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dikasih amanah untuk mempresentasikan hasil dari pengembangan dari sistem yaitu stasiun kita. Kita langsung demo aja. Di sini sih saya minta teman-teman kalau misalkan ada yang sekiranya tidak tahu boleh langsung bertanya kepada kita gitu, dan kita juga punya tim di sana, ada Mas Adam dan tim dari bagian teknik. Nah, di sini mohon maaf ya, saya simulasinya nggak dari production tapi dari lokal, karena kalau di production itu katanya bisa tahu takut teman-teman nanti yang sudah input malah input ulang gitu Bu. Jadi saya mencoba simulasi ini dari server development kita. Yang kita uji coba mungkin biro perencanaan atau enggak biro hukum, kita mau coba. Kita masuk. Nah, tampilan setelah isi engine itu ada menu dashboard. Ya, ada menu dashboard di sini. Ini nanti yang ada terkait data. Ya. Sini nanti banner ini sebenarnya hanya cuman apa ya, kalau dibilang garingan gitu, karena kita belum tahap proses pengembangan keseluruhan. Jadi nanti di sini ada pilihan di dashboard itu, ada pilihan nanti ada evaluasi menunya, ada kinerja, perencanaan, dan arsip pengembangan nantinya. Nah, setelah dari sini, karena kita lagi mempraktekkan terkait PPE, itu kita masuk menu kinerja. Nah, dalam menu dashboard berandanya si kinerja itu mempunyai menu di level starter itu proses perjanjian kinerja yang berisi menu satunya penyusunan PK dan progres penyusunan PK. Nah, untuk PK revisi itu nanti diabaikan saja karena ini nanti dipakai untuk akhir tahun apabila ada revisi. Nah, yang saya mau tekankan di tampilan awal ini yaitu Bapak dan Ibu itu wajib mengisikan nik kepala kantor yang sudah terverifikasi dengan BSRE atau yang kemarin itu dari Pusdatin. Kalau misalkan teman-teman ya belum memverifikasikan nik atau niknya itu ke BSRE atau ke Pusdatin, itu harap informasikan ke Mas Bima atau Mbak Mona ya. Karena saya semalam dari melihat info dari keseluruhan itu masih 44 lagi Bu yang belum terdaftar di BSRE terkait akun PPE ini. Jadi kalau misalkan statusnya belum gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kurang ya disegerakan untuk koordinasi dengan pihak Pusdatin atau Mbak Mona dan Mas Dera ya. Coba saya lihat dulu pakai di sini saya.
Nah, di sini saya mau menekankan terkait yang manualnya dulu ya, yang belum mempunyai kepala kantor, ya yang belum tersertifikasi dengan BCAE. Buka menu penyusunan PK dulu. Di penyusunan PK ini ada empat konten atau empat subjek ya. Yang terdiri dari pimpinan, tempat tanggal penandatanganan ini terkait dari PK-nya. Nanti ada di PK itu ada nama di tanda tangan itu ada 4. Tanggal itu sesuai dengan tanggal PK-nya. Nah, kalau untuk jabatan eselon 1 dan nama jabatan eselon 1 ini dirubah di level eselon 1. Jadi untuk level satker itu hanya merubah jabatan kepala satker dan nama kepalanya. Contoh, misalkan di sini kita rubah di kepala satker. Nah, kita ganti namanya kepala biro hukum ya. Kalau beliau masih kepala satker ya. Kita ganti. Nah, di sini ada tugas dan fungsi. Kemarin juga saya menemukan kalau nggak salah ada informasi dari BPKS. Menambahkan fungsi itu kita punya fungsi tersendiri. Dalam arti ketika kita mau menambahkan item yang ada kalau misalkan kita menambahkan item tes gitu. Nah, formatnya itu kita ada titik koma. Kalau untuk menambahkan untuk kita uji cobanya kita tes dulu. Saya coba menambahkan nama tes. Dan otomatis menambahkan saya di bawahnya. Nah, kemarin yang saya lihat di BPKS itu ketika itu lebih dari satu angka di sininya ditambahin terus diskusi. Kalau misalkan cuma satu fungsi atau satu tugas itu tidak perlu. Contoh, ini saya hapuskan satu aja di fungsi ini. Saya simpan data. Nah, hasilnya cuma satu ya. Gitu. Terus setelah dari tugas dan fungsi kita udah siapkan, itu kita masuk ke sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Nah, di sini di Biro Hukum contohnya itu mempunyai 2 sasaran kegiatan dan mempunyai 5 indikator kinerja kegiatan. Di masing-masing sasaran kegiatan itu mempunyai 3 indikator dan 2 indikator. Nah, teman-teman ini hanya mengisi target perjanjian kinerja di tahun 2021. Sebelum mengisi, saya sarankan SK dan IKK ini teman-teman harus dicek dulu, karena kemarin saya dapat info juga ada beberapa IKK yang belum sesuai dengan kriterianya gitu kan. Kalau misalkan ini sudah oke, ya kan, baru Bapak Ibu bisa mengubah PK-nya. Nah, mengubah PK-nya itu dilihat juga dari indikatornya. Takutnya di sini namanya sistem itu dia berdasarkan urutan IKK-nya gitu. Jadi Bapak Ibu harus diperlihatkan juga dalam uraian atau kode SK-nya ini gitu, harus diinputkan. Semisal saya inputkan nilainya 100 di kode SK IKK yang pertama. Nah, lalu urutan kedua, benar nggak ya uraian misalkan uraiannya
presentasi masalah hukum kasus dan perkara gitu. Oh ternyata salah. Nah kalau misalkan salah, Bapak Ibu bisa koordinasi ke pihak terkait, misalkan dari Mbak Maya, karena kita punya admin dari SK dan IKK ini terkait misalkan ada perubahan atau penambahan IKK atau SK gitu. Kalau misalkan sudah sesuai, Bapak dan Ibu bisa langsung input. Semisal saya input langsung simulasi aja. Ini saya simpan data. Kembali dan melihat datanya sudah masuk. Untuk SK yang pertama dalam 3 tingkatan. SK yang kedua dengan indikator, misalkan kita nggak isi gitu, value-nya masih nol atau enggak kita lupa gitu untuk mengisikan. Nanti kita akan simulasikan ketika generate PK-nya. Nah, lalu di sini ada anggaran dan kegiatan. Anggaran ini dari RKKL 2021. Kalau misalkan belum sesuai, saya minta koreksi juga masalah alokasinya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kalau misalkan dari semua fungsi ini sudah selesai, kita baru masuk ke menu PK. Nah, di fungsi PK ini itu ada dua menu, kalau dibilang sih dua kotak ini yang berfungsi untuk rekapitulasi tugas dan fungsi. Kita tahu nih, oh tadi kita masukin tugas itu berapa ya? Oh satu tugas. Jumlah fungsinya berapa ya? Oh tadi satu fungsi, gitu kan? Nah di sini juga ada IKK dan SK-nya juga. Jumlah kegiatan kita berapa? Satu. Tadi kita tentukan. Jumlah sasaran kegiatannya kita masukkan tadi 2. Dan jumlah 5 indikator kinerja IKK-nya ya. Ketika sudah oke, kita bisa langsung kirim ke KPK-nya. Nah ini saya simulasikan yang belum punya register dari di DSRE ya, ini masih manual ya, masih tanda tangan basah. Kita coba simulasikan dulu. Nah, ketika sudah kirim PK, nanti ada informasi seperti ini. Info harap menunggu proses PK yang akan direview oleh eselon 1. Nah, teman-teman jangan terpaku di sini juga, karena kita membuat juga progres di sini, progres penyusunan PK. Itu Bapak Ibu bisa lihat, gitu. Dan di sini yang tadi kita punya sudah sampaikan ada PK view. PK view itu untuk apa? Untuk yang tadi kita generate berapa ya sih masuk gitu kan, dari uraian kata-katanya. Nah di sini ada nih Jakarta 11 Januari 2021. Nah itu yang kita update di sorry kita balik lagi di sini. Nah ini Jakarta 11 Januari. Oke. Terus ada lagi di sini target kinerja. Ada IKK-nya yang kita masukkan tadi berapa? 160 dan 50 ya. Nah, sebetulnya ini indikator yang enggak ini sebenarnya tidak masuk karena ini bersifat masih manual. Kita masih masukkan data nolnya. Nah nanti data nol ini kalau misalkan teman-teman tidak masukkan, itu tidak akan tertampil di hasil generate-nya, gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman lupa input dari PK-nya, itu tidak akan tampil di sini nilai value nolnya. Nah untuk saat ini kita tampilkan dulu. Lalu ini juga ada informasi. Kalau misalkan sudah sesuai, nanti kita masuk ke eselon 1-nya untuk kita approve. Saya masuk ke eselon 1-nya dulu.
Fungsinya sama, tapi kita di eselon 1 ada namanya review penyusunan PK Satker. Fungsinya untuk ketika si Satker atau operator itu menggenerate PK, nah nanti otomatis ketika dia generate dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di eselon 1-nya. Nah di eselon 1-nya ini dia juga bisa minta PK view yang sudah diinputkan atau di-generate PK-nya. Sama seperti kayak tadi yang bisa dilihat seperti operator itu, hanya di sini ada detail PK-nya. Untuk apa? Misalkan dari referensi ini itu ada yang tidak sesuai gitu kan. Jika sesuai, maka eselon 1 berhak untuk menerima PK-nya. Nah, untuk saat ini saya akan simulasikan untuk PK yang ditolaknya dulu gitu ya, nanti baru yang diterima. Nah, ketika misalkan ada salah satu nih PK-nya yang ditolak, misalkan di sasaran kegiatannya tidak sesuai gitu kan, di anggarannya juga tidak sesuai. Oke, yang ini misalkan sesuai. Pacar A misalkan revisi ulang. Nah, ketika kita klik PK tambah, PK ditolak, otomatis PK itu akan dikembalikan ke satkernya. Ya, di sini ada status progres dikembalikan dari tim ke eselon 1. Nah, kalau kita buka dari satkernya atau operatornya, itu pun berubah menjadi status. Kita lihat progres statusnya. Nah, di sini dikembalikan statusnya. Nah, ketika sudah dikembalikan, status PK ini itu pasti dia akan generate ulang. Generate ulang dalam arti kita harus sesuai dong, sesuai dari yang dikembalikan. Kita di sini juga ada catatan. Kenapa sih kok PK saya dikembalikan gitu kan? Alasannya apa? Kita bisa lihat catatannya di sini. Di eselon 1. Oh, ternyata tidak sesuai di sasaran kegiatannya. Oh, di alokasi ini juga nggak sesuai gitu kan. Nah, di catatan ini bisa Bapak Ibu direferensikan untuk merubah misalkan SK dan IKK-nya. Contoh kita rubah yang value 0 ini kita rubah menjadi misalkan 60 poin 50. Kita save. Nah, kalau sudah settle, ya, kalau sudah settle seperti ini, bisa kita melakukan proses ulang seperti tahap pertama, yaitu masuk menu PK lagi. Agak lemot ya. Lalu melakukan proses kirim data PK lagi. Kalau misalkan sudah sesuai dari penyusunan PK, kita kirim lagi. Oke, nah
Ada informasi lagi terkait harap menunggu proses PK yang akan direview oleh eselon 1. Dan di sini pun kita akan merekap proses PK-nya itu yang dikembalikan dan disetujui oleh kepala satker. Agak lemot ya responnya. Tidak lumayan wifi yang agak kencang di situ. Ya, maaf teman-teman ini kayaknya koneksi internet di hotelnya agak terganggu, jadi agak responnya agak lemot. Nah ini di sini ada satu tambahan progres, yaitu yang kita generate ulang tadi, statusnya disetujui oleh kepala satker. PKPU-nya boleh kita lihat dulu, benar nggak sih ya tadi saya udah bentuk sesuai dengan data. Oh ternyata benar gitu kan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan yang sebelumnya ini dikembalikan, jadi ada perbandingan. Oh ternyata yang tadi saya dikembalikan, ternyata value-nya masih ada 0 loh gitu kan, kita belum input di IKK-nya gitu. Nah pas kita generate ulang itu ada poin value-nya yang kita udah input gitu kan. Nah dari sini progres ini udah otomatis masuk ke eselon 1. Kita buka ke eselon 1-nya dulu. Pak sebelah Pak ini. Pak ini lucu. Baik Pak Ber. Ya, kita masuk lagi ke review penyusunan PK satker. Nah, di sini ada PK yang baru masuk, yaitu biro hukum lagi kan, yang kita sampelkan. Kita lihat lagi apakah benar sih dia revisi gitu kan. Ternyata kalau misalkan, oh iya benar dia sudah merevisikan IKK-nya gitu kan. Nah, di sini eselon 1 berhak menerima kalau misalkan data itu sudah sesuai. Caranya itu klik PK diterima. Di sini disetujui oleh pihak eselon 1-nya. Nah dari sini karena ini manual ya, balik ke operatornya lagi. Ya, balik operatornya lagi, itu lihat di menu PK. Nah, di sini ada dua button, dua tombol. Fungsi yang pertama itu bisa kita unduh PK yang sudah ditandatangani. Yang kedua, karena ini manual, jadi teman-teman itu uploadan dari unduhan ini itu ditandatangani dulu, karena ditandatangani basah harus ditandatangani dulu di kedua belah pihak. Kalau misalkan sudah ditandatangani kedua belah pihak, di-scan lagi berbentuk PDF, teman-teman bisa langsung unggah filenya. Nah, semisal itu sudah kita tandatangani ya, misalnya ini, terus kita kirim unggahannya.
Nah, di sini ada informasi lagi ketika udah upload PK-nya. Harap menunggu Ya. proses PK yang akan direview oleh eselon 1. Gitu. Sebenarnya ini bukan eselon 1, jadi admin dari kita yang menyeleksi terkait unggahan Oh itu. ya, Aku beli terkait Pak Mo. admin ya. Terkait unggahan yang upload teman-teman, karena kenapa takutnya nanti uploadan teman-teman itu hanya cuma satu Ya ya ya. pihak, jadi tidak kedua belah pihak. Makanya kita ada searching Ini saya kandung nah. apakah benar data teman-teman itu sesuai atau tidak gitu. Nah, boleh kita lihat dulu di sini, kita juga udah buatkan adminnya. Bagian apa yang kelihatan? Ini baru bulan ya Pak, 5 bulan efektif ini. Iya. Terus bilang nggak bisa. Apa betul ini? Jadi risiko ini. Ada mau itu. Nah, di sini ada konfirmasi PK tanda tangan basah. Ada Pak Jan apa? Nah, ternyata ada status progresnya PK menunggu konfirmasi. Ada satu. Isinya apa? Isinya informasi yang tadi teman-teman upload sudah ditandatangani ini karena contoh ini belum ada tanda tangannya. Nah, tujuannya nanti admin itu untuk mensortir, takutnya di sini hanya teman-teman tanda tangan cuma hanya di sini di kepala satkernya, Nyempul maksudnya. tapi di utamanya atau eselon satunya tidak. Nah, ini sebenarnya fungsi untuk sortir. Kalau misalkan tidak sesuai, misalkan teman-teman wah salah nih gitu kan, admin berhak untuk menolak PK ini atau diunggah ulang gitu. Kita contohkan PK-nya ini kita tolak. Yang kedua itu kan memang nggak di sekolahan seperti itu. Ustaz ini depan. So, Ya. Oh, assalamualaikum. Oh. Yap. Yap. saya belum. Ya mohon maaf teman-teman, yang ini belum saya update ke production karena ini di lokal. Ya, coba kita simulasikan yang PK diterimanya. Tapi kalau di production ini udah jalan sih PK ditolaknya. Karena ini di server development jadi masih kotak atik ya. Nah, kita sampel untuk di PK diterimanya dulu. Nah, kalau misalkan sudah diterima, itu statusnya sudah PK telah ditandatangani, ya. Dan di operator pun atau di satkernya otomatis sudah bahwa PK tersebut sudah selesai atau sudah sudah diakses. Mungkin kalau tidak tahu kalau yang PKS itu tidak Nah, kita lihat di proses penyusunan PKM. Nah, bahwa PK tersebut sudah ditandatangani kedua belah pihak. Dan kalau teman-teman mau lihat lagi di PK itu udah nggak ada status, udah nggak ada tombol lagi, tapi hanya unggahan file yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Gitu. Ya paling hanya ini kalau yang terkait manual atau tanda tangan basah, mungkin teman-teman mau menanyakan dulu terkait yang awal sebelum kita lanjut ke tahap PKI yang TTE yang sudah terregister oleh BSRT. Dipersilakan teman-teman kalau misalkan ingin bertanya. Ya mungkin dari webinar ada yang mau menanyakan juga teman-teman. Ya.
Ya. Tapi ini Pak tempatnya. Ya, aman. Ada situ deh, deh. Ya Pak. Deh, mau kayak Ya, jadi untuk di Renstra yang sekarang karena kita kan Januari 2021 ini kan kita masih mengikuti Renstra Kemdikbud yang kemarin kan sebelum ada perubahan. Nah itu di dua IKP itu belum ada di sini, jadi belum masuk gitu. Yang pertama itu sekolah penggerak, yang kedua skor kar. Jadi ada IKP yang tidak masuk gitu ya? Mungkin Oke, mungkin bisa karena ini substansinya mungkin bisa dicek oleh Pak Nyoman dan dengan tim karena kita sudah inputkan semua. Bisa kan sudah. Oke. Mungkin Pak Nyoman dibantu tim PIC untuk yang Dikdasmen. Jadi saya mengerti yang tahun lalu sekolah penggerak itu kan tidak ada karena kan kita nolkan kan. Harusnya 2021 sudah muncul. Jadi harusnya sih ada Pak karena yang IKP. IKP. Yang 2021. Dicek sebentar ya Pak Rabi karena ini teknis. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya. Yang dari webinar mungkin ada mau menanyakan terkait PK tanda tangan manual. Ya, ini siapa? Pak Edi ya. Izin bertanya, IKU kita sudah ditetapkan, apakah kita boleh mengisi perguruan ini tanpa mengikuti IKU yang telah ditetapkan? Terima kasih. Nah, terkait IKU atau IKP atau IKK sebenarnya ini konsultasinya masih terkait kalau misalkan yang ada IKU atau enggak IKP atau IKK-nya itu bisa berkoordinasi dengan Panyoman atau Mbak Mayang terkait pengisiannya gitu Pak Edi. Untuk Pak Edi terkait dengan IKU tentunya kita mengikuti IKU yang ada ya Pak. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati karena yang kita input di dalam sistem adalah yang IKU. Jadi ini mungkin Pak Edi dari perguruan tinggi ya. Jadi kita mengikuti yang ada di IKU Pak. Mungkin itu jawaban yang saya bisa sampaikan.
Saya menjawab sebagian bisa ya. Baik, untuk Ibu Ratna dari LLBT yang ada di Zoom, untuk proses penandatanganan eselon 1 itu langsung berkoordinasi dengan Sekretariat Direktur Jenderal Dikti ya Ibu, terkait dengan permohonan tanda tangan dari pimpinan eselon 1 untuk penandatanganan PK yang masih secara manual. Jadi sepertinya sistemnya masih sama seperti tahun lalu, jadi Satker berkoordinasi langsung dengan di sekretariat di unit eselon 1-nya. Terima kasih. Ya mungkin teman-teman yang di sini mau menanyakan, ada yang mau bertanya? Ya, mohon izin, mau tanya sedikit saja untuk terkait dengan penanggalan untuk di PK, apakah ada kesepakatannya atau sesuai real gitu, kalau saya berajuin hari ini berarti per hari ini gitu misalkan, atau ada kesepakatan Sesuai tanggalnya. sesuai tanggalnya? Sesuai tanggalnya. Nggak ada kesepakatan ya? Iya, tidak diserahkan. Oke, terima kasih. Terus sama berarti yang ditargetnya berarti fix pakai yang di itu ya, tetap yang di Rensra ya Bu? Karena yang sekolah penggerak itu kan dia 650, cuma kan kemarin ada perubahan jadi 324 kalau yang sama gitu misalkan, tetap pakai yang ada dokumen resminya berarti. Kalau untuk target mengikuti di unit, jadi kan target kita kan untuk di PK target itu dikosongkan Pak. Jadi itu diisi oleh unit. Artinya karena kan memang ada kondisi di mana kadang-kadang di Rensra itu tidak sama dengan yang dianggarkan. Walaupun kalau idealnya kita maunya sih sama gitu ya, tetapi adalah tanggung jawab dari unit kerja juga untuk memastikan kita selama 5 tahun itu tercapai. Tentunya strateginya seperti apa? Apakah tahun pertama lebih banyak, tahun kedua lebih sedikit, atau seperti apa, itu strategi yang ada di unit kerja. Tetapi untuk di PK, target itu akan dikosongkan, silahkan diisi oleh unit kerja sesuai dengan apa yang sudah diaturkan di unit kerja. Begitu, soalnya tadi sebenarnya 324 tadi kan muncul di revisi Rensra yang sedang diajukan. Nah, kalau kita belum mengacu kepada revisi Rensra Pak, karena itu belum ada ketetapan hukumnya. Sampai misalnya nanti seperti yang disampaikan Pak Karo semalam, bila misalnya nanti bulan 3 itu sudah approve, tentunya kita harus bekerja lagi untuk merubah PK lagi, karena revisi PK kan dimungkinkan bila ada perubahan struktur. Kali ini Rensra kita, revisi PK dimungkinkan bila ada perubahan salah satunya itu kan perubahan struktur organisasi. Nah sekarang Rensra kita ini kan dalam rangka itu sebenarnya salah satunya. Sehingga nanti ketika Rensra baru ditetapkan, kita akan mengacu ke sana. Tetapi kalau misal karena target ini tidak kita kunci Pak, kalau misalnya target itu kita menggunakan target itu diputuskan oleh unit menggunakan target itu, monggo. Tadi kan di kakaknya tetap sama. Gitu. Apakah karena kan kita target ini kita mengikuti penganggarannya kan yang ada di DIPA, gitu. Supaya nanti tidak ada lagi concern kita memaksa target yang segini, tetapi kita anggarkan segini gitu. Monggo. Bu Nela, saya izin tanya, berarti kalau misalnya di tempat baik dokumen ragu-ragu sekolah penggerak apakah tidak bisa misalnya, atau sekolah tidak bisa menjadi target 0, bisa tidak itu? Untuk targetnya silakan gitu, tapi di tahun berarti itu tidak akan muncul di PK. Berarti tadi boleh Bu ya? Nah itu kesepakatan di unit Pak, makanya kita kosongkan. Boleh tidaknya disepakati dan tidaknya itu terserah di unit gitu ya. Oh iya. Ketika nanti dia mau tentunya itu tidak akan muncul seperti tahun yang lalu. Gitu. Tapi seperti yang pertanyaan saya yang pertama, tapi harusnya pilihannya itu muncul di sini ya. Soalnya yang tadi itu kan belum muncul Bu.
Berarti tidak ada Enggak, dimunculkan uh, karena yang tadi yang 2 tadi kan belum bisa dipilih karena tidak muncul. enggak. Jadi untuk yang 2 itu kemungkinan ada missnya di kami, kemungkinan Oh di kami ya. karena kami tidak inputkan ke bawah. Karena ini kan kita masih input manual. Iya. Karena mungkin kita masih Ya menunggu. berarti kalau misalnya nanti dia Tapi muncul, kita mengisi 0 tidak apa-apa ya, asal itu keputusan pimpinan gitu kan. iya, iya. Udah bisa diklarifikasi belum yang IKP tadi? Iya, di Matrix 2020 sama 2021 itu kan agak sedikit berbeda ya. Jadi kita harusnya kan untuk 2021 semua STIKP kan masuk. Tetapi ada 2 IKP yang tidak ada. Sekolah penggerak dan apa Pak Robert? Pak Robert, yang IKP yang tidak ada itu sekolah penggerak dan scorecard. Di mananya? Mas Rio itu sudah masuk, tapi di sistemnya katanya belum masuk. Atau ini karena sistem yang ini, karena masih yang lokal. Tapi di Rio sudah dicek kan? Kode saturnya berapa nih? Tapi cek dulu ya, Pak Robert. Dari kamu sih kayaknya udah masuk. Nah, hal-hal begini sebenarnya Bapak Ibu yang kita mau selesaikan supaya nanti kita tidak berlarut-larut seperti itu. Iya.
Jadi agak-agak membingungkan dari tahun ke tahun tuh bahwa yang namanya target itu harus disesuaikan dengan anggaran. Tapi di Setjen kemudian di biro itu masih kekeh dengan angka sesuai dengan referensi gitu ya. Sementara ada kendala kita yang tadi dengan bilang ada ketidaksesuaian antara anggaran dan kesediaan anggaran dengan target dan renstra. Oke, saya jujur di masa yang lalu sudah saya sesuai memang tidak akan kurang sama dengan angka target renstra gitu. Juga kita ulasannya seperti apa. Untuk yang ini berarti sepakat bahwa target IKK itu bisa disesuaikan dengan anggaran itu ya. Ya, jadi itu harus disesuaikan sehingga pada saat terjadi revisi BIPA sampai penghujung tahun itu pun yang di PKK nanti di laporan pertanggungjawaban kinerja direktorat atau chapter lain itu yang terakhir ya. Ya. Oke, itu saja yang mau saya konfirmasi supaya sama nih pemikirannya nih mudah-mudahan ada di teman-teman di eselon 1 pun paham sehingga tidak memaksakan angka target pada kita. Kemudian yang kedua, pada saat kita menguraikan indikator kinerja itu pun kan harus ada definisi operasional. Nah ini juga ini masalah berikutnya. Definisi operasional yang dibuat oleh eselon 1 itu harus menjadi acuan satker doang, benar. Itu kan cara kita menghitung itu, ya. Walaupun kalau lihat dari bahasanya kita nggak melakukan apa yang tertulis di KK gitu. Paham nggak maksudnya Bu? Tahu, ya banget. Ini makanya ini yang kendala kami. Kami dipaksa menaruh angka, misalnya angka IKK atau IKP, IKK itu bukan dari Setjen gitu ya. Kan sifatnya ada yang outcome gitu. Nah itu. Sementara yang kita lakukan itu kan dukungan. Ya ini bagaimana cara mengkaitkan itu menjadi satu angka target IKK yang utuh. Sehingga pada saat laporannya kita tidak hanya cukup puas B, A sakit seperti itu, tapi harusnya bisa sampai AA gitu. Sehingga kontinuitas, kesinambungan itu muncul di uraian. Sementara kita sendiri masih konflik di hal lain tadi gitu. Mohon penjelasannya adalah mumpung ini masih laporan. Itu tadi. Terima kasih. Mumpung ada Mas Robert di sini. Itu yang paling tepat. Nah, yang pertama Mbak Neni yang saya perlu jelaskan, untuk target PK tentunya setelah menghitung anggaran berubah terus target PK-nya berubah gitu konsepnya. Konsep yang kita set dari awal tahun ini misalnya renstra kita segini, tapi ternyata di anggaran itu segini misalnya, sehingga kenapa itu kosong supaya nanti kita lah yang menentukan berapa target itu. Tentunya kalau targetnya di bawah dari renstra, maka target sisa itu adalah utang dari proyek tersebut untuk bisa diproyeksikan lagi tahun-tahun berikutnya. Bagaimana penyesuaian anggarannya supaya setiap target yang sudah disusun di dalam renstra yang notabene disusun oleh unit itu tercapai. Oke. Jadi kalau misalnya memang di anggaran tentunya dalam perjalanannya ada lagi di pemotongan. Tentu itu menjadi tugas dari unit untuk menjaga anggaran mana yang ada di PK yang tidak boleh diganggu gugat. Yang mana yang boleh disesuaikan ketika ada kesesuaian. Disitulah fungsi kita untuk menjaga agar target PK yang menjadi basis kita dinilai di dalam itu bisa kita pertahankan. Kalau ada penyesuaian mata anggaran mana yang kira-kira bisa diserahkan, mana yang tidak. Itu idealnya. Terkait dengan target-target di renstra itu tentunya adalah hak prerogatif dari unit dan unit yang ada di dalam unit tersebut. Juga dengan definisi operasional. Ketika ada definisi operasional, ketika ada target, ketika ada IKK yang ada di renstra itu dikirimkan kepada Biro Perencanaan yang mengkoordinasikan terkait dengan perencanaan di Kemendikbud. Kita mengasumsikan itu adalah hasil kolektif dari unit utama. Karena kita tidak terlalu banyak terlibat di dalam penentuan indikator dan sebagainya.
secara substansi Biro Perencanaan itu biasanya untuk melihat logical framework, lalu kemudian kita memilih definisi operasionalnya yang sudah Berarti lu itu baru agen kena perlu kan? Berapa hal yang sampaikan mungkin bisa direspon oleh Mas Robert dari sekretariat. Jadi kok misalnya nama Pak Sam jauh pada jauh kan? Silakan Pak Robert bila ada yang perlu direspon. Bebas satu bisa lah ini dipindahkan sebelah. Sudah cukup Bu. Cukup ya? Cukup. Iya. Oke Pak. Oke Pak, kalau Pak sebelum cara listannya lah. Alah, sudah boleh. Untuk Jadi saya juga nggak masuk ekor ya, dua hari ya. bila ada